Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan membagikan channel ini, mensubscribe dan memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight untuk kita mengenal sebuah emiten yang turun ke pasar modal Indonesia dengan kode FUJI, FUJI, yang merupakan kepanjangan dari Fuji Finance Indonesia Tbk. Perlu kami sampaikan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli. Ini hanyalah untuk memperkaya kasanah wawasan kita tentang emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Jadi Fuji adalah sebuah perusahaan yang sebelumnya bernama PT Jaya Fuji Leasing Pratama, kemudian berubah menjadi Fuji Finance Indonesia Tbk. Sebenarnya adalah perusahaan yang sudah lama sekali berdiri, mulai berdiri tanggal 21 September 1982 dengan nama PT Jaya Fajar Leasing Pratama, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982 juga. Kantor pusat dari Fuji Finance Indonesia Tbk berlokasi di Menara Sudirman, lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 60, Jakarta Selatan. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan Fuji adalah bergerak di bidang pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan kegiatan usaha pembiayaan lain. Saat ini kegiatan usaha utama Fuji yaitu adalah pembiayaan investasi atau pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Kemudian kalau kita lihat sahamnya sendiri, Fuji saat ini diperdagangkan dengan market cap atau nilai pasar yang sangat kecil, hanya 117,13 miliar dengan harga saham yang Rp106. Jadi Fuji ini termasuk salah satu saham 100-an yang kita coba angkat ke permukaan. Dan Fuji sendiri sebenarnya adalah sebuah saham yang baru melantai di pasar modal Indonesia, baru listing tanggal 9 Juli 2019. Salah satu yang menarik dari Fuji ini adalah sahamnya yang beredar di masyarakat sangat kecil, hanya 9,72%, dengan pemegang saham utamanya adalah Indo Value Capital Asset sebesar 61,08%, dan PT Carnik Capital Tbk senilai 29,2%. Komisaris utama dari Fuji adalah Bapak Anton Santoso, dengan direktur utamanya adalah Ibu Anita Marta. Kemudian kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir, EPS dari Fuji ini terus bertumbuh dari 2018 ke 2019 ke 2020, dan secara Q-on-Q juga mengalami kenaikan penghasilan. Kemudian kalau kita lihat sales dari Fuji adalah 4,75 miliar rupiah, aset 139,16 miliar rupiah, liability 343,35 juta, dengan equity 138,81 miliar rupiah, dan net profit 3,23 miliar rupiah. Book value per share dari Fuji adalah 126. Ini menghasilkan rasio price to book value sebesar 0,84, cukup murah, masih di bawah 1, dan price earning ratio-nya 17,67, agak sedikit besar. Dan net profit margin dari Fuji ini adalah 68,01%,
dengan ROE sebesar 4,65% dan return on asset sebesar 4,64%. Yang menarik dari Fuji ini adalah rasio hutangnya yang nyaris tanpa hutang hanya 0,25%. Jadi debt equity ratio-nya hanya 0,25%. Dan Fuji belum pernah membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat rentang harganya, secara year to date rentang harga Fuji adalah yang terendah 95, sedangkan yang tertinggi adalah 129. Jadi harga Fuji saat ini 106, masih cukup murah. Sedangkan untuk harga tertinggi dari Fuji adalah 135. Sedangkan kalau kita bicara investor asing, 1 bulan terakhir tercatat ada investor asing masuk, nilainya sangat kecil, hanya 1 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun atau year to date, ada investor asing masuk di Fuji sebesar 3,08 miliar rupiah. Dan demikianlah kalau kita lihat performan dari saham Fuji ini secara price range. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah Anda akan menjadikan saham Fuji ini sebagai watchlist Anda? Atau Anda akan malah menjadikannya membuat trading plan untuk Fuji atau investment plan atau Fuji? Dengan Fuji memiliki daya tarik, yaitu rasio hutangnya yang sangat kecil 0,25%, dengan laba yang juga lumayan cukup baik, EPS yang bertumbuh selama 3 tahun terakhir. Kelemahannya adalah belum membagikan dividen. Kelemahan lainnya adalah saham ini adalah saham yang baru IPO, belum berusia 5 tahun. Saham yang belum berusia 5 tahun masih rawan terombang-ambing di pasar modal Indonesia. Dan kelebihan lainnya secara valuasi sebenarnya saham ini sudah tidak bisa dibilang terlalu mahal dan juga tidak bisa dibilang terlalu murah, tapi masih cukup murah. Cuman secara harga saham Fuji ini juga tidak bisa dibilang terlalu mahal dan tidak bisa dibilang terlalu murah. Cuman untuk saham harga 100-an, ya kami rasa masih termasuk lumayan dibandingkan harga saham 100-an lainnya. Tapi kembali, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini hanyalah sekedar wawasan untuk Anda memperkaya khazanah emiten-emiten yang ada di pasar modal Indonesia. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi yang menarik dari carakaya.id. Sampai jumpa.